Halo, selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Ketemu lagi dengan kakak Ika. Nah, meskipun kita di rumah saja, tapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Untuk itu, saya jemput adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi lagu Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami Tuhan hingga pada saat ini. Sekarang Tuhan kami akan memulaikan ibadah kami, kiranya Engkau berkati dari awal hingga berakhirnya ibadah kami pada pagi hari ini. Inilah doa kami Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik silakan duduk. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita menyanyi lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, mari kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami anak-anak sekolah minggu-Mu akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Inilah doa kami Tuhan, haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Waduh, senang sekali jumpa lagi dengan kakak pada pagi hari ini. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Masih ingat cerita minggu lalu? Cerita tentang apa itu adik-adik? Ayo. Cerita tentang Abraham mempersembahkan anaknya yaitu Ishak. Waduh, pintar sekali. Tapi apakah Ishak dipersembahkan sebagai korban? Wah, ternyata tidak adik-adik ya. Rupanya Tuhan mau menguji iman daripada Abraham. Apakah Abraham setia kepada Tuhan itu ya. Tapi ternyata Tuhan sudah menyiapkan seekor lembu untuk dipersembahkan kepada Tuhan menggantikan anaknya Ishak. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita yang baru ya. Tetapi masih sambungan dari cerita minggu lalu. Kalau minggu lalu itu Ishak akan dipersembahkan kepada Tuhan sebagai kurban. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Ishak. Ishak ini karena dia sudah besar, sudah dewasa, sudah waktunya dia harus menikah. Adik-adik ya. Jadi suatu waktu juga nanti adik-adik sekolah minggu sekalian ketika sudah dewasa, sudah besar, sudah mempunyai pekerjaan ya, penghasilan, dan pastinya ya kalian pasti akan berpikir, oh waktunya saya
mau menikah juga, saya harus punya pasangan ya. Kalau yang laki-laki tentu akan mencari seorang istri, kalau yang perempuan tentu akan mencari seorang suami. Nah, begitu juga dengan Ishak adik-adik ya. Jadi Ishak ini sudah dewasa dan waktunya untuk menikah. Namun bapaknya Abraham ya, bapaknya Ishak yaitu Abraham, itu dia tidak mau mengambil seorang istri dari orang Kanaan di mana mereka tinggal pada waktu itu adik-adik. Dia mau mengambil seorang istri dari keluarganya. Dia mau mengambil seorang istri dari keluarga Ishak sendiri. Nah, di mana itu ternyata kampung halaman daripada Abraham atau tanah kelahiran Abraham itu rupanya ada di kota Haran. Wah, jauh dari Kanaan, butuh perjalanan beberapa hari melewati gurun. Sehingga pada suatu hari Abraham kemudian memanggil hambanya ya. Siapakah hambanya itu? Dia adalah Eliezer ya, hambanya yang sangat setia kepada Abraham. Dia kemudian memanggil Eliezer. Terus dia mengambil sumpah ya kepada Eliezer, lalu dia mengutus Eliezer menuju ke kota Haran untuk mencari seorang istri buat Ishak. Lalu kemudian keesokan harinya mereka bersiap-siap, mereka mempersiapkan 5 ekor unta ya. Mereka membawa beberapa harta benda termasuk perhiasan dari emas ya adik-adik ya, kemudian membawa beberapa orang, lalu mereka berjalan menuju ke kota Haran. Nah, beberapa hari setelah mereka melewati sebuah gurun, tibalah mereka di pinggir kota Haran, di sebuah sumur adik-adik ya, pada suatu sore hari ya. Jadi konon di sumur itu ketika sore hari ada banyak orang-orang termasuk gadis-gadis datang menimba air di situ untuk dibawa pulang ke rumah mereka masing-masing. Lalu hamba Abraham ini berdoa kepada Tuhan. Ya, dia berdoa, kemudian dia memohon kiranya dia diberi petunjuk. Ya, dia diberi petunjuk bahwa nantinya ketika ada seorang gadis, lalu dia meminta minum daripada gadis itu, terus gadis itu memberi dia minum, ya, kemudian dia menawarkan juga untuk unta-untanya, maka dialah yang menjadi calon istri daripada Ishak. Belum lagi selesai dia berdoa adik-adik, tiba-tiba ada seorang gadis yang sangat cantik. Dia datang menimba air di situ. Kemudian dia menuangkan air itu ke dalam buyungnya, ya, tempat air dari keramik adik-adik ya. Kemudian setelah itu dia beranjak untuk meninggalkan sumur itu. Lalu tiba-tiba hamba Abraham ini yaitu Eliezer meminta minum daripada gadis itu. Ya, bolehkah saya meminta sedikit airmu untuk saya minum? Wah, boleh katanya. Boleh saja. Saya akan menuangkan. Lalu gadis itu menuangkan air dari buyungnya itu. Kemudian hamba Abraham ini bersama dengan rombongannya pada waktu itu ya, minum sepuasnya dari air yang ditimba oleh gadis tersebut. Lalu tidak cukup sampai di situ adik-adik. Dia kemudian menawarkan juga, wah baiklah, saya juga menimba air untuk memberi minum kepada unta-untamu. Wah, terima kasih katanya, terima kasih. Lalu gadis tersebut kemudian pergi ke sumur lagi menimba air, ya. Kemudian dia menuang, lalu unta-unta daripada Eliezer, ya, ada 5 ekor unta tadi adik-adik, itu minum sepuasnya. Kemudian hamba Abraham ini, si Eliezer memperhatikan dari jauh. Jangan-jangan inilah yang Tuhan tunjukkan kepada saya untuk menjadi calon
istri daripada Ishak. Lalu kemudian dia menghampiri, "Siapakah namamu?" Lalu gadis tersebut menjawab, "Saya bernama Ribka." "Wah, Ribka. Lalu siapa kedua orang tuamu?" "Ya, saya katanya anak dari Betuel, cucunya Nahor." "Oh, berarti Betuel itu adalah keluarga Abraham juga." Dan ternyata Ribka ini memiliki seorang kakak bernama Laban. Itu ya adik-adik ya. Jadi Ribka ini anak dari Betuel, cucu Nahor, dan dia mempunyai saudara laki-laki atau kakak laki-laki bernama Laban. Wah, setelah itu kemudian bertanya lagi Eliezer kepada Ribka, "Bolehkah, adakah tempat bermalam di rumahmu? Kami mau bermalam." "Wah, ada," katanya. "Ada, silakan saja. Bahkan di rumah saya berlimpah makanan untuk unta-untamu." Wah, sangat senang Eliezer ini. Dia lalu kemudian bersujud dan dia berdoa, bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. "Terima kasih, Tuhan sudah memberikan jalan kepada saya. Tuhan sudah memberkati Tuhan saya, yaitu Abraham." Lalu kemudian si Ribka ini berlari pulang ke rumahnya. Lalu setibanya dia di rumah, Laban kakaknya itu melihat, "Loh, kok ada perhiasan yang dibawa oleh Ribka?" Lalu kemudian Ribka bercerita tentang apa yang dialaminya di sumur itu. Wah, seketika itu juga adik-adik, kakak daripada Ribka ini yaitu Laban, kemudian dia berlari menuju ke sumur. Dia menemui Eliezer bersama dengan rombongannya. "Kenapa kamu masih tinggal di situ? Ya, saya sudah mendengar ceritanya dari adik saya Ribka. Ayo, mari kita pergi ke rumahku. Kalian akan beristirahat dan bermalam di sana." Wah, kemudian mereka pergi. Setibanya di rumah orang tua Ribka, lalu kemudian mereka mengikat unta-untanya, lalu mereka memberi makan. Kemudian mereka juga rombongan-rombongan ini ya, Eliezer bersama dengan rombongannya itu kemudian membasuh kakinya, membersihkan diri, lalu masuk ke dalam rumah. Nah, pada malam hari adik-adik, ketika mereka sementara makan, ya, setelah mereka dijamu oleh orang tua daripada Ribka, lalu Eliezer menceritakan apa maksud kedatangannya dan kenapa Abraham mengutus dia. Ya, rupanya Abraham mengutus dia karena Abraham mau mencarikan seorang istri buat anaknya, yaitu Ishak. Dan tanda-tanda yang diminta kepada Tuhan itu sangat cocok dengan apa yang dialami ya ketika dia bertemu dengan Ribka. Lalu bersyukurlah orang tua daripada Ribka, Betuel, bersama dengan kakaknya ya. Kemudian dia memuji Tuhan, lalu kemudian dia berkata, "Ya, kalau memang seperti itu, maka saya merelakan Ribka. Silakan engkau menanyai dia." Ya, kemudian Laban bertanya kepada Ribka dan Ribka mengatakan, "Ya, saya bersedia." Nah, adik-adik, setelah mereka beristirahat malamnya, keesokan harinya mereka kemudian bersiap-siap untuk kembali ke Kanaan, di mana Abraham bersama dengan keluarganya itu tinggal. Lalu kemudian mereka mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk Ribka juga ya. Ribka kemudian ditemani oleh beberapa perempuan yang selama ini mengasuh Ribka sejak dari kecil. Kemudian mereka berjalan meninggalkan kota Haran. Nah, adik-adik yang kekasih, pada suatu sore ya, di dalam penantian mereka berhari-hari, rupanya Abraham ini sudah mulai cemas. Wah, belum ada kabar ini, termasuk Ishak juga. Kira-kira ada ndak ya istri buat saya yang didapatkan oleh Eliezer ini? Nah, ketika sore hari si Ishak kemudian berjalan di tengah ladang gandumnya pada suatu sore. Dia sambil berjalan sambil berdoa kepada Tuhan. Ya, kita tidak tahu apa doanya adik-adik ya. Sepertinya kalau kita lihat bahwa
doa Ishak ini adalah dia berdoa supaya Eliezer bisa mendapatkan seorang gadis buat dia, ya, untuk menjadi istrinya. Kemudian tiba-tiba dia mengangkat kepalanya. Wah, dari jauh dia melihat ada sebuah rombongan yang berjalan menuju ke arahnya. Lalu dia perhatikan, wah, ternyata itu adalah rombongan Eliezer yang diutus oleh bapaknya. Ya, kemudian di tengah-tengah rombongan itu juga rupanya adik-adik, si Ribka ini juga melihat, wah, ada seorang pemuda di tengah ladang sedang berjalan-jalan. Lalu Ribka ini bertanya kepada Eliezer, pemuda itu siapa ya? Wah, kemudian Eliezer berkata, dialah Ishak anak Abraham yang akan menjadi suamimu. Wah, kemudian secara bersamaan juga kemudian Ribka, adik-adik ya, Ribka turun dari unta, kemudian dia menudungi kepalanya, ya, dengan tudung yang dia bawanya dari kota Haran ketika mereka meninggalkan rumahnya. Lalu kemudian dia berlari dan menemui Ishak. Wah, sangat gembira Ishak. Rupanya Tuhan memberikan istri yang sangat cantik kepadanya. Rupanya Tuhan mengabulkan permohonannya, mengabulkan doanya. Dia sudah mendapatkan calon istri. Lalu kemudian si Ishak ini membawa Ribka menemui ibunya di kemah tempat kediaman mereka. Nah, disitulah adik-adik kemudian Ishak bersama dengan Ribka akhirnya menjadi suami istri dan hidup dalam satu ikatan perkawinan, menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik yang kekasih, kenapa, ya, kalau ada pertanyaan kenapa mereka bisa dijawab doanya oleh Tuhan? Ternyata kalau kita runut-runut perjalanan kehidupan Ishak bersama dengan Abraham, rupanya Abraham dan Ishak ini adalah orang yang sangat beriman kepada Tuhan. Sehingga apapun yang dia minta kepada Tuhan, itu Tuhan berikan. Ya, dia minta harta, Tuhan berikan. Dia minta seorang gadis untuk menjadi istrinya yang sangat cantik, Tuhan berikan. Bahkan perjalanan hamba-hambanya untuk mendapatkan seorang istri, itu Tuhan berkati. Tidak ada rintangan apapun yang mereka alami. Nah, begitupun dengan kita adik-adik ya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, ya, melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam firman-Nya, tidak selalu melakukan kejahatan, ya, tidak melanggar apa yang Tuhan firmankan, maka Tuhan akan memberikan apa yang kita minta. Tentunya adik-adik sekalian yang ada di rumah, ya, pasti saat ini mempunyai keinginan, ya, mau nantinya itu akan seperti apa, atau mau cepat corona ini berlalu supaya bisa bersekolah kembali. Berdoalah kepada Tuhan adik-adik, mintalah kepada Tuhan. Dan saya yakin, kakak yakin, adik-adik pun juga ketika meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengabulkan doanya. Demikian cerita kita hari ini adik-adik, dan minggu depan akan kita dengarkan lagi cerita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan sebagian dari apa yang kita miliki. Kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita mengiringnya dengan lagu bersyukur. Bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, setulus hatimu, kasih-Nya pasti jadi milikmu. Adik-adik yang kekasih, mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur berterima kasih kepadamu. Pada pagi hari ini Tuhan boleh menyertai kehidupan kami. Tuhan boleh memungkinkan kami lagi untuk beribadah hari ini. Bahkan sudah mendengarkan cerita firman-Mu tentang bagaimana Abraham mengutus Eliezer untuk mencari seorang calon istri buat Ishak.
dan mereka kemudian menemukan Rifka untuk menjadi calon istrinya. Di tengah-tengah perjalanan, mereka tidak menemui hambatan apapun karena Tuhan menuntun dan menyertai mereka. Kami pun juga berharap ya Tuhan, Tuhan juga senantiasa menuntun dan menyertai adik-adik sekolah minggu, bahkan kami sekalian di dalam perjalanan kehidupan kami Tuhan, memampukan kami untuk selalu melakukan kehendak Tuhan, sehingga kami boleh berkenan di hadapan hadirat Tuhan, dan apa yang kami selalu minta kepadamu, kiranya Tuhan mengabulkan setiap permintaan dan doa-doa kami. Terima kasih Bapa di sorga. Selanjutnya kehidupan kami ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang menuntun kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami ke depan ini seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Berikan kesehatan, kemampuan kepada adik-adik untuk menjalani kehidupan mereka secara khusus, kesabaran buat mereka untuk belajar dari rumah dan mengikuti setiap mata pelajaran yang diberikan oleh guru, walaupun melalui cara online ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau juga memberikan kesabaran, kekuatan, kesehatan kepada orang tua, kakek dan nenek, bahkan kakak-kakak pembimbing yang dengan setia boleh menuntun dan menyertai anak-anak sekolah minggumu, sehingga mereka juga tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa syafaat kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, saya jemput kita sekalian untuk bangkit berdiri. Kita tutup ibadah kita dengan menyanyikan lagu Bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Adik-adik, mari kita berdoa, kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, sekarang kami telah selesai ibadah kami. Sekarang Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Engkau berkati sertai kami Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Pesan dari kakak, tetap di rumah. Kemudian jikalau kita keluar, jangan lupa pakai masker, jaga jarak dengan orang sekitar kita. Terima kasih, sampai jumpa.